Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kembali lagi dengan kami di podcast Book Talk. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang relevansi di seputar isu-isu digital dan cyber yang sekarang lagi familiar nih sama teknologi saat ini. Nah, saya Netrik Wahyukusuma, salah satu CPNS dari Kementerian Perhubungan. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang topik cybercrime. Nah, kebetulan kita kedatangan dari beberapa CPNS dari beberapa matra nih. Di antaranya ada matra darat, laut, dan udara. Nah, boleh perkenalan nih narasumber kita yang saat ini lagi antusias banget nih sama topik kita yang mau kita perbincangkan. Nah, boleh deh dimulai dari siapa Mas Rindu? Mas Rindu silahkan. Baik, terima kasih buat Mbak Netrix. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rindu Manurung. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara, Mbak Netrix ya. Terima kasih, Mbak. Wah, dari Medan ya, Mas. Dari Siap, benar, perhubungan Mbak. udara. Nah, nanti kita dari beberapa narasumber, nah kita bisa dapat beberapa insight ya, pemirsa. Nah, selanjutnya dengan Mas Ferry Ansar Tauna. Boleh perkenalan singkatnya, Mas? Baik Mbak, terima kasih. Saya izin perkenalkan diri, nama saya Ferry Amsar Tauna, saya asal dari Palu, Sulawesi Tengah. Dan saat ini saya penempatan di UPBO kelas 2, Tampak Padang, Sulawesi Barat. Terima kasih. Baik, makasih ya Mas Ferry. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Ada Mas Tauku Valda nih. Boleh Halo, kasih selamat pagi perkenalannya, Mas? Mbak Nutri. Perkenalkan, nama saya itu Teguh Muhammad Faldas. Saya dari Ditjen Perhubungan Laut dan saat ini saya bekerja di Komunitas di Aceh. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya siapa nih? Ada Iketut nih. Nah, Oke, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan nama saya Ketua DT Paramarta, bisa dipanggil Aditya. Dari namanya udah tahu kan dari Bali. Sekarang penempatan di UPBU kelas 3 Gawean Tanah di Larantuka. Terima kasih, Mbak. oke, makasih buat narasumber kita nih dari berbagai matra ya di Kementerian Perhubungan. Nah, selanjutnya saya mau ini nanya sebagai aparatur sipil negara kan, kita pastinya punya kewajiban buat memberikan pelayanan publik yang baik, salah satunya di sektor transportasi. Nah, gimana sih caranya nanti kita supaya tetap aman, andal, dan terlindung dari kejahatan cyber? Kali ini saya mau nanya deh sama Mas Valda. Kalau menurut Mas Valda ini cybercrime ini sekarang ini gimana sih? Maksudnya kalau dihubungkan dengan definisinya atau yang relevan deh sama yang sektor pekerjaan saat Mas Valda saat ini. Menurut Mas Valda gimana Menurut cybercrime saya tuh? ya, itu cybercrime itu bentuk tindak kejahatan yang ada di zaman sekarang ini ya. Selain adanya perang yang dilakukan oleh Amerika dan Iran, kalau di daerah kita itu, di negara kita itu Indonesia sendiri ada yang namanya cybercrime sebagai salah satu bentuk tindak kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan komputer, jaringan internet, atau perangkat digital sebagai alat atau sasaran maupun tempat terjadinya kejahatan yang bentuknya sangat-sangat beragam, mulai dari pencurian data, penipuan online, peretasan akun, hingga serangan ransomware yang dapat melumpuhkan sistem suatu organisasi nih Mbak Netflix. Oke, baik. Bagus sekali ya ini penjelasan singkatnya ya dari Mas Valda. Nah, sebagai seorang PNS nih, saya juga mau nanya lagi dong, boleh? Buat Mas Valda nih, menurut Mas Valda nih yang terlibat di cybercrime tuh siapa aja ya? Maksudnya orang-orangnya atau mungkin gimana nih, Di Valda? negara kita sendiri, menurut saya yang terlibat di dalam cybercrime ini bahkan semua orang yang memiliki data di online gitu ya. Apalagi kan di zaman sekarang seluruh data kita itu kan sudah terinclude di dalam aplikasi mana saja. Jadi para cyber itu bisa mencuri atau meretas akun-akun kita, bisa meretas segala
dokumentasi tentang kita, mulai dari data pribadi kita sampai data pekerjaan yang kita miliki nih, Patrick. Oh ya, berarti cybercrime ini isu yang cukup hangat ya, dan juga tuh cukup beresiko kita sebagai seorang ASN ya. Jadi Sangat-sangat tidak hanya berisiko. masyarakat umum yang dapat diretas datanya, tapi kita di bidang pemerintahan juga rentan ya untuk diretas seperti ini. Apalagi kita sektor publik yang hubungannya langsung dengan pelayanan, yang pasti data-datanya juga pasti mudah untuk diretas. Nah, sebagai seorang ASN nih, di mana kejahatan ini bisa mungkin terjadi ya nih buat narasumber kita yang mau menjawab. Saya izin menjawab ya Mbak. Ya, silakan Mas Rindu. Saya untuk cybercrime ini dapat terjadi di mana saja selama terdapat akses seperti akses internet. Itu kejahatan itu tidak mengenal batas wilayah karena dilakukan secara digital, jadi bisa dilakukan dari mana saja gitu. Untuk platformnya yang sering digunakan itu biasanya seperti medsos kayak WhatsApp, Facebook, Instagram gitu, atau marketplace kayak toko online seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk setiap aktivitas digital itu kita harus lakukan memiliki resiko apabila tidak disertai dengan perlindungan keamanan dan yang perlindungan keamanan yang memadai. Jadi kita harus waspada gitu. Kita harus tinjau juga dari akun kita, keamanan aplikasinya juga harus kita perhatikan. Oke. Nah, dari sekian itu ya, kayaknya emang yang paling berisiko nih emang kita-kita ya, yang memang terutama Gen Z ya, kita yang suka ngulik-ngulik sosmed, ini itu segala macam. Jadi kita emang benar-benar harus aware ya sama yang namanya cybercrime ini. Nah, buat nih CPNS Gen Z nih, sebenarnya kapan sih cybercrime itu terjadi dan gimana cara kita ini tahu gitu? Maksudnya kapan dan gimana cara kita tahu? Mungkin Boleh buat Mbak? narasumber kita, Ketut nih. Boleh. Ini saya mau jawab ya tentang kapan sih ini cybercrime ini terjadi. Kalau ngingat dari kemudahan kita mengakses internet ya, ini hampir bisa terjadi kapan aja. Bisa terjadi kapan aja kejahatan cybercrime ini. Tapi ini tergantung bagaimana kita ininya sih, mau waspada dari kita sendiri. Bagaimana kita agar terhindar dari cybercrime. Biasanya itu terjadi bahkan di masyarakat, seperti di aplikasi digital, transaksi mungkin, ataupun mungkin di pemerintahan bisa. Nah, gimana sih kita cara mengatasinya, mengatasi cybercrime ini? Yang pertama, kita harus mengetahui dulu metode apa sih yang biasanya mereka lakukan, yang misalnya phishing gitu dengan biasanya sih dengan link-link yang aneh atau apa yang bisa kita salah klik biasanya, dan juga yang mungkin di yang masih hangat ya. Biasanya itu surat undangan. Surat undangan itu terisi malware atau ransomware yang dimana berbahaya bagi kita. Kita harus tahu mana undangan yang benar-benar real undangan ataupun bukan. Nah, di sini kita harus belajar, harus mengetahui mana sih yang benar dan bukan penipuan seperti itu, Mbak. Oke, makasih ya Ketut. Nah, kalau gitu kita sebagai ASN emang benar-benar harus aware ya, bukan maksudnya kejahatan ini tuh emang bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, karena mungkin pekerjaan kita ini harus menuntut kita untuk tahu dan aware, karena bukan hanya data kita sendiri yang mungkin yang rawan untuk dicuri atau disalahgunakan, tapi juga terkait privasi instansi, kantor, dan sebagainya. Nah,
Kalau cybercrime kan sekarang lagi ningkat nih. Nah, kenapa sih cybercrime ini ningkat? Apa aja yang faktor yang bikin cybercrime tuh ningkat? Mungkin Rindu nih mau, kenapa sih cybercrime tuh ningkat sekarang? Baik, Mbak Netrix. Terima kasih atas kesempatan saya untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Netrix ini ya. Untuk pertanyaan dari Mbak tadi itu mengapa sih cybercrime semakin meningkat ya Mbak ya? Iya, betul. Baik, menurut saya itu Mbak mungkin ada beberapa faktor ya Mbak ya. Untuk yang pertama itu seperti rendahnya literasi digital dari anak-anak zaman sekarang ataupun masyarakat sekarang ini. Eh, Lalu yang kedua itu lemahnya sistem keamanan Mbak. Jadi banyak orang yang menggunakan digital itu tapi mereka sedikit paham atas keamanan dari sistem digital ini Mbak ya. Lalu untuk yang ketiga itu tingginya penggunaan teknologi Mbak. Jadi di Indonesia ini banyak sekali anak-anak muda ataupun Gen Z ya yang dikenal dengan sosmed. Banyak sekali yang sedang menggunakan teknologi namun mereka kurang paham terkait keamanan digitalnya dan mereka juga minim literasi terkait cybercrime ini Mbak ya. Serta motif ekonomi yang mendorong pelaku melakukan kejahatan. Jadi banyak sekali masyarakat di Indonesia ini yang sering melakukan transaksi online seperti belanja-belanja online gitu Mbak ya, ataupun yang sekarang lagi viral tuh sering banyak penipuan di era perdagangan bisnis Mbak, seperti jual beli online gitu. Jadi banyak sekali cybercrime ini terjadi di era transaksi online menurut saya Mbak ya. Mungkin seperti itu Oke, Mbak. makasih ya Mas Rindu. Nah, sekarang cybercrime ini lagi meningkat banget nih, apalagi sekarang apa-apa serba digital kan. Kita dikit-dikit aja check out pakai langsung pegang HP, langsung klik link dan lain-lain. Dikit-dikit kita bukain banking, dikit-dikit kita harus ini itu. Nah, ini harus kita aware nih sebagai salah satu Gen Z ya, jangan asal ngeklik, jangan asal ini apa, ngeklik link-link sembarangan. Maksudnya takutnya nanti kita bisa kena salah satunya menjadi korban cybercrime. Nah, buat narasumber-narasumber kita nih, yang dari teman-teman CPNS, dari perhubungan laut dan udara nih, kira-kira gimana sih caranya sebagai CPNS Gen Z nih yang paling bisa kita lakukan lah, minimal dimulai dari diri kita sendiri. Caranya supaya kita mengantisipasi nih cybercrime nih gimana caranya? Oke, baik Mbak Netrix. Mungkin saya bisa bantu menjawab ya Mbak ya. Ya, boleh. Mungkin tadi dari pertanyaan Mbak itu bagaimana modus cybercrime ini terjadi ya kan Mbak? Nah, menurut saya itu pelaku ini yang melakukan cybercrime ini itu biasanya itu sering menggunakan metode phishing itu Mbak. Penipuan melalui tautan palsu. Jadi seperti yang kita lihat ataupun di aplikasi Facebook contohnya ya kan Mbak. Jadi banyak sekali orang yang membuat link palsu gitu Mbak. Contohnya seperti tautan dapat hadiah atau giveaway gitu Mbak. Seperti yang kita lihat sering sekali terjadi penipuan. Jadi ketika mereka mengklik tautan tersebut, tiba-tiba 5 menit kemudian itu emailnya tidak sudah kecuri gitu Mbak, ataupun tidak dapat diakses lagi oleh pengguna sendiri. Nah, jadi sering terjadi di Indonesia ini ya menggunakan tautan seperti itu Mbak. Jadi pelaku sering terjadi ini pencurian password juga sering Mbak. Contohnya PIN banking seperti itu Mbak. Lalu penyebaran virus komputer juga sering terjadi di Indonesia ini hingga manipulasi psikologis untuk mendapatkan data-data dari korban cybercrime ini, Mbak. Itu yang sering terjadi yang menurut saya ya, Mbak ya. Oke, jadi ini ya teman-teman, caranya mengantisipasi cybercrime tuh emang harus dari diri, bener-bener dari diri kita sendiri ya. Emang kita tuh harus aware, kayak kita tuh nggak boleh asal ngeklik, harus meningkatkan literasi digital kita lah, sering-sering baca, sering-sering update berita, kayak
Karena kejahatan kan manusia kan dinamis ya, jadi bentuk dan motif kejahatan pun juga semakin bervariasi. Contohnya di era-era digital sekarang. Terus buat teman-teman juga kita harus mulai kayak aware sama sosmed-sosmed yang kita pakai. Ternyata memang tidak semudah itu untuk kita kadang nggak ngeklik ini, kadang kita emang kalau kita kurang aware juga kita mungkin bisa salah satunya jadi korban. Nah, makanya dari cybercrime itu memang butuh penanganan ya. Terus kalau kita misalkan jadi salah satu korban cybercrime nih, nah dari teman-teman ini gimana kira-kira langkah yang dapat dilakukan nih? Misalkan, aduh gimana nih terlanjur ngeklik link sembarangan gini-gini, Parno kan apa segala macam lah. Gimana cara menanganinya nih kalau misalkan kita jadi korban cybercrime? Baik, mungkin dari Bang Falda, ada pendapat yang akan disampaikan Bang Falda? Jadi Mbak Putri, misalkan nih, kita tuh ada peretasan juga, apalagi zaman sekarang itu, apalagi kita sebagai seorang ASN nih, mungkin akun-akun rekening atau banking kita tuh sering banget diretas oleh cyber-cyber di luar sana kan. Menurut saya mungkin yang pertama kita lakukan tuh segera mungkin ke langsung ke kantor ATM untuk mengatur keuangan kita, bagaimana dengan apa mungkin kita harus membuat rekening baru atau mungkin password kita diganti dulu, atau dengan cara menahan transaksi yang ada di rekening kita agar tertahan terlebih dulu sebelum duit kita itu diretas oleh para pencuri-pencuri di luar sana ya. Mungkin kalau dari saya begitu aja sih, Bu Netri. Kalau soal di bidang yang diretas itu sebuah m-banking ya. Oke. Jadi kalau kita diretas m-banking nih, tiba-tiba kita ngeklik linknya, parno banget Jadi nih kita takut. segera mungkin untuk ke kantor ATM-nya ya, Netri ya. Ya langsung ke Agar kantor lebih ATM-nya ya. ya, Takut banget juga ini kalau habis gajian, wih langsung kesedot dah uang-uangnya. Mana ini pertengahan masih, bulan saja kita sudah panik ya, apalagi di awal bulan sebetulnya kita sudah langsung iya, habis, pasti sangat panik ya, bener ya Bang Rindu. iya. Pasti relate banget nih sama CPNS nih. Baru aja gajian kan mau buru-buru save lewat ya elah. Kok begini? Tahu-tahu berkurang kan mending kalau ada pemberitahuan pembayaran berhasil dari Shopee. Nah, ini tahu-tahu hilang. Nah, terus ada lagi nggak cara penanganan nih mungkin saat kita jadi korban cybercrime? Mungkin ada tambahan nih dari narasumber lain. Izin menjawab ya Mbak. Iya, boleh. Kalau misalnya kita menjadi korban dari kejahatan cyber ini, mungkin kalau saya rinci itu langkah pertamanya harus tetap tenang ya, dan segera kita amankan akun yang terdampak itu. Langkah paling awalnya itu mungkin kita bisa ganti password atau mengaktifkan fitur keamanan tambahan jika memungkinkan. Nah, selanjutnya itu kita segera hubungi pihak terkait, kayak misalnya tadi seperti Bang Falda bilang, pihak bank atau penyedia layanan digital atau operator aplikasinya, supaya akun kita itu bisa diamankan dari kerugian yang ada. Kita bisa minimalkan lah kerugiannya itu. Terus kita sebagai korban juga perlu mengumpulkan bukti-bukti kayak screenshot percakapan, email, nomor rekening pelaku itu, riwayat transaksi ataupun tautan yang digunakan buat dia menipu. Nah, setelah itu kita laporkan kejadiannya kepada pihak yang berwenang, misalnya ke pihak kepolisian atau unit yang menangani kejahatan cyber gitu. Nah, agar supaya bisa diproses hukum. Selain itu, mungkin kita bisa bagikan pengalaman kita ke masyarakat sebagai bentuk edukasi yang penting agar orang lain tidak mengalami kejadian yang sama seperti kita. Itu aja, Mbak.
Terima kasih. Oke, baik, makasih Mas Ferry buat jawabannya. Nah, teman kita sekarang udah denger nih banyak POV dari CPNS kita nih yang antusias banget sama topik kita hari ini. Mereka nih lah Gen Z ya yang cukup aware banget dan sama cybercrime, apalagi kita nih CPNS yang Gen Z nih yang dikit-dikit self reward, dikit-dikit duit kan. Pasti takut banget nih kalau berhubungan sama cybercrime ini, apalagi yang berhubungan dengan m-banking. Nah, dari sekian topik kita tadi dapat disimpulkan ya bahwa cybercrime itu emang ancaman nyata di era sekarang. Nggak cuma buat individu aja ini yang bahaya, tapi juga buat institusi. Nah, sekarang kita sebagai Gen Z nih harus benar-benar meningkatkan referensi dan literasi digital kita. Jadi kita emang benar-benar harus sadar, harus hati-hati. Kita juga harus ngingetin orang-orang di sekitar kita dan orang-orang lainnya supaya bisa mencegah lah kejahatan cyber ini. Nah, sekarang saya ucapkan terima kasih buat narasumber-narasumber kita ya, Mas Falda, Mas Rindu, Mas Ferry, dan Iketut. Terima kasih sudah ikut meramaikan podcast kali ini, podcast Hub Talk yang barusan kita bahas. Semoga bermanfaat buat kesadaran kita dan secara bijak ya, kita harus bijak menggunakan teknologi sekarang. Semoga pembahasan ini juga bermanfaat buat kita sendiri dan juga orang-orang di luar sana. Terima kasih.